Oke baik, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini kita kembali membahas UEFA Champions League ya. Mempertemukan tuan rumah Arsenal menghadapi Bayern Munich. Terlihat di laga ini Arsenal dengan formasi 4-3-3, sedangkan Bayern Munich dengan formasi 4-2-3-1 ya. Sedikit melihat, ini ada sekitar 4 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Arsenal, termasuk Gyökeres, Kvarat, Gabriel Jesus, dan Gabriel ya. Ini back ya, back ditemani oleh Saliba. Sedangkan 3 pemain dari Bayern Munich yaitu ada Davies, Diaz, dan Musiala. Untuk laga ini tim yang diunggulkan yaitu masih tuan rumah Arsenal. Tetapi saya mengira di laga ini Arsenal akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan, mengingat dari head-to-head ini Bayern Munich cukup baik ya. Oke, kemungkinan imbang untuk laga Arsenal menghadapi Bayern Munich. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan Paris Saint-Germain menghadapi Tottenham ya. Terlihat di laga ini PSG dengan formasi 4-1-2-3 ya. Oke, ini dia mengenai formasi PSG, sedangkan untuk Tottenham dengan formasi 4-2-3-1. Setelah melihat dari line-up pemain ini, ada 3 pemain akan absen untuk PSG, dan untuk tim tamu Tottenham di laga ini cukup banyak, yaitu ada sekitar ada 6, 7, 8 pemain ya. Kita bisa melihat memang PSG ini dalam menghadapi tim Inggris terkesan memang cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan ya. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan akan tercipta 3 gol, bahkan bisa lebih untuk laga PSG menghadapi Tottenham. Kemudian memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan Liverpool menghadapi PSV Eindhoven ya. Liverpool dengan formasi 4-2-3-1, PSV dengan formasi yang sama. Terlihat di laga ini Liverpool ada sekitar 6, 7, 8 pemain akan absen, dan 2 pemain dari PSV ya, dimana di laga terakhir itu Liverpool melakukan kekalahan dari lanjutan Liga Primer sama menghadapi Nottingham, sedangkan PSV Eindhoven di laga terakhir mereka ini nampaknya cukup baik ya. Laga terakhir ya, mereka menang sama menghadapi Nick Breda. Klasemen sementara, oke, ini dia Liverpool dan PSV Eindhoven. Kemungkinan laga ini tidak akan terjadi banyak gol ya. Tidak lebih dari 4 gol ya, bisa saja 3 gol untuk laga Liverpool menghadapi PSV Eindhoven. Selanjutnya saya membahas pertandingan Atletico Madrid menghadapi Inter Milan. Terlihat di laga ini Atletico Madrid dengan formasi 4-4-2, Inter Milan dengan formasi 3-5-2. Ada 2 pemain akan absen untuk Atletico Madrid, sedangkan Inter Milan di laga ini sekitar ada 5 pemain ya. Klasemen sementara di lanjutan UEFA Champions League, di mana tuan rumah Atletico berada di peringkat 20, sedangkan Inter Milan berada di peringkat 3 sementara. Jadi untuk laga ini menurut pemahaman Persija sendiri, kemungkinan ini Inter akan cukup sulit untuk meraih kemenangan sangat besar. Laga ini bisa berakhir di skor imbang ya untuk laga Inter Milan menghadapi tuan rumah Atletico Madrid. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan tuan rumah Olympiakos menghadapi Real Madrid. Di laga ini dilihat Olympiakos dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Real Madrid dengan formasi 4-4-2 ya. Oke, untuk laga ini terlihat ada sekitar 6 pemain akan absen untuk Olympiakos dan 7 pemain dari Real Madrid ya. Dari klasemen sementara Olympiakos berada di peringkat 32, sedangkan untuk Real Madrid berada di peringkat 9. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri, kemungkinan besar untuk laga Olympiakos menghadapi Real Madrid akan tercipta lebih dari 2 gol ya, 3 gol ataupun 4 gol untuk laga Olympiakos menghadapi Real Madrid.